modern yang akan digunakan untuk pengolahan sampah ini. Hanya butuh itu kesadaran dan kemauan. Kesadaran dan Betul, kemauan. kita hanya butuh bahan organik, yaitu sampah organik dari kulit buah, dari kulit buah, kemudian sayur mayur. Nah, ini kan berasal dari rumah tangga sebenarnya. Artinya tidak jauh-jauh sampah itu sumbernya gitu. Itu di depan mata kita itu sudah ada. Itu sebenarnya. Kemudian gula merah. Gula merah. Kalau tidak ada gula merah itu ada molase, itu murah sekali harganya. Itu gula tetes tebu, Mas. Kemudian air. Sudah itu saja, tinggal dicampur, direndam, sudah. Nanti kita tunggu, memang lamanya nih prosesnya, minimal 3 bulan atau 90 hari. Ya, tinggal itu saja kalau kami. Jadi, kemauan dan kesadaran untuk melakukan hal itu ya. Betul. Agar supaya Lombok itu lingkungannya lebih baik di kemudian hari gitu ya. Akhirnya Bang Sabil juga bisa menjual Lombok itu lebih indah lagi ya. Sebenarnya adalah ini tugas kita sama-sama ya Bang ya. Tugas kita sama-sama, bukan hanya Bang Sabil sebagai pelaku wisata, pegiat wisata, terus Ibu sebagai dari Eko-Izin ke lingkungannya, dan ini dari teman-teman milenial juga sebenarnya ada peran penting untuk sebuah kemajuan tingkat kualitas wisata Lombok itu sendiri sebenarnya adanya di teman-teman gitu kan, karena tadi bisa dikatakan mudah kok, klik ya kan, posting selesai gitu. Nah itu oke, gitu kan. Boleh malah dicicip dulu Kang, ini biar tahu rasanya bagaimana air pala, ini air beri. Ibu mau nyobain yang mana? Mangga, silahkan. Ini air beri, ini dari pala, ini kopi dengan stroberi tapi tanpa pemanis gitu. Abang mau air pala? Boleh. Nah, saya berarti ini saya dapat karamel lagi. Ya udah tuh. Enggak apa. Silakan. Enggak apa-apa, saya lagi pengen karamel hari ini. Oke. Kami menunggu mereka untuk menikmati kopi dari Buncitman. Ada yang mau bertanya untuk kedua orang teman bincang saya, yang satu bergerak di bidang lingkungan ekoenzim, yang satu bergerak di bidang industri pariwisata adventure ya Bang ya? Lebih ke adventure dan sekarang lagi fokus di desa wisata. Mangga, siapa yang akan bertanya? Mangga, silakan Kang. Dari sini. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk bertanya saja sih kepada Bu Ida. Bulan lalu saya dapat produk dari Ekoenzim, botolan begitu. Betul. Awalnya saya ini botol apa nih, kok warnanya kayak kopi gitu kan? Nggak diminum kan? Nggak diminum. Jadi pada saat ketemu teman, ini Ekoenzim, dia jelasin saya Bu. Saya cuma ingin mengklarifikasi apakah betul. Yang pertama tuh karena ini bisa membersihkan sumur, terus yang kedua tuh jadi pupuk, terus jadi ini untuk nyuci. Nah akhirnya saya coba, waktu itu saya coba pupuk karena saya hobi bunga. Saya coba di anggrek segala macamnya, dan ternyata setelah 2 minggu itu anggrek saya berbunga gitu. Saya mikir mungkin kebetulan gitu. Nah, saya coba di sumur sekarang nih, di sumur untuk karena sempat banjir nih. Jadi saya ada program kemarin membersihkan sumur warga menggunakan Ekoenzim. Nah, akhirnya memang dari Ekoenzim itu tidak berbau kayak sumur itu, ketimbang menggunakan Aporit. Belum percaya juga? Belum percaya juga Bu. Ini tantangannya Mas. Dan yang ketiga, kebetulan tetangga saya kan petani nih. Saya kasih, coba Pak untuk padi. Dan akhirnya memang kelihatan efek dari Ekoenzim itu. Nah, pertanyaan saya, itu dibuatnya di mana, dan katanya tidak diperjualbelikan katanya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bu, mengkonfirmasi ya Kang ya, benar atau tidak botol itu yang berwarna hitam itu adalah Ekoenzim ketika abangnya nyemprot ke anggrek berbunga ya? Oke. Kok berbuah? Bercanda Pak. Oke, bercanda gitu. Ya, gimana Bu? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Tadi Mas siapa? Mas Irfan. Iya. Alhamdulillah ini ada pertanyaan. Jadi saya ingat juga tadi agak kelewat nih. Oh iya. Bahwa memang betul Ekoenzim itu tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Kenapa Bu tidak boleh? Pertanyaannya kenapa? Kami itu adalah relawan. Relawan Ekoenzim. Oke, alhamdulillah. Tidak boleh menerima honor. Iya. Misalnya dipanggil untuk sosialisasi pelatihan itu tidak boleh menerima honor. Oh gitu. Jadi kami ini Simatupang. Simatupang itu apa Bu? Siang malam tunggu panggilan. Wah,
Asik. Panggilan sosialisasi. Panggilan sosialisasi. Memberikan Oke. edukasi ke masyarakat. Oke, Ya. siap. Jadinya ikhlas begitu Ikhlas Mas. gitu ya. Betul. Oke, benar juga. Nah, ini salah satu tantangan kami Mas Irfan. Tadi sudah dicoba kan ya? Ini sudah dicoba, kemudian ada buktinya. Masih tidak percaya. Inilah tantangan kami. Oke. Ya, masyarakat belum bisa menerima begitu saja manfaat dari ekoenzim. Ekoenzim. Apa tadi sudah dicoba, sudah terbukti, masih belum percaya gitu kan? Apalagi belum dicoba sama sekali. Iya. Nah, inilah salah satu tantangan Tantangannya. juga. Ya. Betul sekali Mas Irfan. Ekoenzim ini memiliki segudang manfaat. Oke. Mulai dari tadi untuk pupuk, Pupuk, oke, ya. dan sangat irit. Ekoenzim ini sangat irit. Misalnya untuk pupuk cukup 1 mili ekoenzim itu dicampur dengan air 1 liter. Irit kan? 1 mili dicampur itu 1 air, 1 1 liter air. Ya. Oke. Itu perbandingannya. Hmm. Itu tinggal disemprot. Ini banyak sekali terbukti Mas. Oke. Ya, mulai dari mungkin di sini belum ya yang NTB, tapi di Jawa, Pulau Jawa itu sudah bergerak ya Bu ya? Sudah bergerak. Itu dari misalnya hidroponik, sayur organik itu menggunakan ekoenzim. Oke. Kemudian untuk antiseptik, untuk desinfektan. Oke, banyak sekali Misalnya ternyata ya. banyak sekali. Makanya di rumah kita itu ekoenzim itu full apa ya? Full booking. Penggunaannya full lah gitu. Oke, Bisa saya full digunakan. Mulai dari ngepel, bisa Oke. digunakan untuk ngepel, kemudian untuk cuci piring, Oke. kita mandi, sampoan itu bisa. Oke. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya Bu dari ekoenzim itu Iya. sendiri ya. Betul, itu untuk sabun mandi misalnya atau sampoan itu dicampur dengan ekoenzim, itu nanti bisa menetralkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam sabun atau sampo itu. Oh. Setidaknya meminimalisir lah. Meminimalis bahan kimia sebenarnya. Betul, itulah Oke. tujuan kami. Tujuannya Makanya apa? melestarikan alam kan. Oke, siap. Iya. Supaya lama, terima kasih banyak. Boleh ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada ini saya ada punya kawan satu, Kang Abeng namanya. Itu dia bercorak gombal kan, dia akan menggombal malam ini. Coba Bang Abeng, mana gombalanmu malam hari ini? Aku ingin mendengarkan gombalannya sebentar. Oke, bisa duduk bersebelahan dengan Kang Ari di sini atau mau di sana saja? Oke. Mau berdiri. Mau berdiri? Oh, oke, boleh di sini. Boleh. Standing. Di sini oke, siap. Dari situ bagaimana? Pakai mic-nya bisa berdiri. Oke. Gimana? Apa sih sebenarnya apa yang dimaksud sama Om Abeng dengan gombalan itu? Malu-malu dia. Enggak catur aja gombal. Sebentar ya Bu ya. Aduh. Om, sini dulu. Kang Abeng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang saya sudah memberikan waktu ini, waktu yang tak terduga ya. Kenapa tidak terduga? Ya, karena tiba-tiba pariwisata. Ya. Padahal saya masih bingung, walaupun saya orang pariwisata. Ya. Oh iya betul, maksudnya pariwisata. Bingungnya kenapa Kang Abeng? Ya, karena kita kabar burung sudah kehilangan burung. Kabar burung Telah kehilangan burung, bahkan kabar angin pun telah kehilangan angin. Lantas rahasia apakah lagi yang akan kita rahasiakan? Jadi saya kebetulan salah satu pegawai pariwisata di bawah Dinas Pariwisata, kebetulan bertugas di UPTD Destinasi Wisata Unggulan. Yang dikatakan unggul itu apa? Jambulnya apa? Saya juga nggak ngerti. Tadi sudah banyak sekali diulas oleh abang-abang kita bersama mbak kita itu. Saya pikir bicara pariwisata sendiri, kalau saya sederhana. Apa itu? Kita belum punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat, intinya apa? Dasar kita belum ada. Kita ini sering latah.
latah kayak gimana tuh? Ya, enggak. Ya, latah itu sering ini seperti gombal semesta itu. Jadi lama-lama menjadi gombalan. Jadi gombalan. Ya, gombalan ini artinya tadi sudah saya sempat simak beberapa itu tadi dibilang bahwa ekoenzim itu tidak diperjualbelikan. Lantas dinikmati siapa? Apakah hanya dinikmati pelakunya saja, para relawan atau masyarakat? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Nah, lantas bagaimana cara memperolehnya? Kalau emas itu tadi dibawain temannya beruntung sekali. Kalau banyak manfaatnya. Lantas kita di sini mau dong. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Gombal itu. Ini supaya tidak menjadi gombalan. Oh, tidak jadi gombalan. Ya, gombalan itu kan bagian dari narasi-narasi yang terurai, kan? Oke, benar terurai ya. Ya, jadi jangan sampai terurai, paling tidak ya Bersatu. Implikasinya ada, ya bersatu. Ya, kalau terurai kan jadi pecah-pecah nanti. Sederhana saja tadi, makanya saya bilang kalau kita bicara tentang bagaimana sulitnya masyarakat kita ini tentang memilih yang organik, anorganik, mereka konsep bersih aja sulit. Gimana memilih yang organik dan anorganik seperti itu ini? Konsep bersihnya juga Konsep bersih aja sulit gitu loh. Ya, saya aja bingung ini mau buang puntung rokok ini karena tidak ada asbak, saya buang aja sih yang asbak. Karena konsep bersih belum ada. Saya punya kesadaran untuk mencari asbak, tetapi karena asbak tidak. Jangan gitu juga kali. Saya mau acara di sini. Lanjut, Pak. Jadi itu, ini saya pusing juga. Saya diajak. Siapa tahu bawain asbak? Ini udah pendek. Atau pakai tangan. Oke, siap. Gimana lagi, Pak? Jadi karena sudah ada asbak, saya buanglah di asbak. Ini proses kesadaran saya. Gitu loh. Bagaimana kita menciptakan proses kesadaran sementara sarana itu sendiri tidak ada. Sarana itu sendiri. Nah, mau ngapain kita dalam proses kesadaran itu? Nah, kalau kita kadang begitu, kita bicara kaum milenial begitu dengan mudahnya mereka memposting ini. Tapi benar nggak yang dipostingan itu? Oh iya. Ini kan celaka, kita gambarnya bagus, realnya kok kayak begini. Terus apa yang mau dijual? Pariwisata itu kan ibarat kayak wanita cantik. Semakin dipoles dia semakin cantik. Setelah lebih tambah cantik tidak perlu diperjualbelikan. Justru digandeng aja orang sudah nawar. Gombal lagi. Lah iya ini gombal lagi. Lamain jadi nggak penting lah kita jauh-jauh kemana-mana. Saya percaya orang bule itu lebih percaya dengan orangnya sendiri. Lu datang ke Lombok, enak lu, indah lu, aman lu. Jadi nggak perlu kita capek-capek pariwisata, buang-buang duit, anggaran macam-macam, hanya bagi-bagi brosur. Nah, itu antara bagi-bagi brosur apa piknik saya juga ini tanda tanya juga gitu. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan. Lantas kita mau bicara apa tentang pariwisata ini? Ya. Hal yang paling mendasar kita di sini, kalau mau dibilang supaya tidak terurai dan bersatu itu, hanya satu persoalan kita. Apa itu? Persoalan entitas kita belum selesai. Kita masih egosentris dengan apa? Kita mengatakan NKRI harga mati. Apa benar? Lantas kita ini sudah bersatu enggak gitu loh? Jangan-jangan Pagutan sama Karanggenteng nggak sejarah gitu. Bagaimana ya ini yang dari jauh? Nah, kita ini bicara terlalu besar, terlalu bergombal kita ini. Tapi hal-hal kecil kita tidak perhatikan gitu. Ini hal-hal sepele, hal-hal sederhana bicara pariwisata itu. Kenapa ke saya aja berat? Nah sudah, artinya apa? Kesadaran intimidasi di sini. Karena Kang Aceng kan moderator. Jadi lebih banyak menangkap ini. Jadi kalau bicara pariwisata ini kan kita memang semuanya sedang bergembira. Bergembira ya. Tapi belum berbahagia. Itu artinya apa? Bergembira. Bergembira dan belum berbahagia. Lama-lama akhirnya berlatah ria. Nah, persoalan latah ini masing-masing orang kadang bisa menjadi satu penyakit, bisa menjadi suatu kebiasaan yang buruk, atau bisa menjadi hal-hal yang berlebihan, atau kata istilah milenial sekarang lebay. Nah, jadi atau mungkin kita terlalu lebay untuk menjadi latah. Nah, ini persoalan paling mendasar. Ya, desa adat kalau patre kalau di Bali itu keterlibatan masyarakat sudah nggak benar-benar ini
termumpuni, baru kita buat sesuatu itu. Kalau belum, jangan coba-coba dah. Gitu. Bali mau bicara tentang desa wisata, dia sudah, misalnya kita lihat desa Penglipuran. Apa sih Penglipuran yang bisa dijual? Mereka punya brand, mereka punya ciri, rumah tanah, hanya rumah tanah dan halaman tanah yang bersih. Jadi hanya itu, tapi mereka tata, mereka ini ya, menjadi sabta pesona yang betul-betul luar biasa, bukan luar biadab loh ya. Jadi ini sederhana saja kita bicara wisata itu. Jadi jangan yang muluk-muluk, kita semua bereporia dengan ya hal yang besar sekarang dilakukan, tapi saya pikir kita punya satu wisata yang memang penting kita lupakan di Lombok ini, yaitu wisata penting sebenarnya kita ulas, tapi kita lupa, yaitu apa? Tradisi masyarakat kita kan tradisi ziarah. Wisata ritus ini tidak ada yang peduli. Mereka hanya, kalau bicara alam, semua orang punya alam, punya gunung, punya laut di mana-mana. Tapi brand yang ditawarkan menjadi keunikan yang bisa dijual itu apa? Itu yang penting. Dan sekian dulu Kang, terima kasih. Terima kasih dari Kang Abeng ini, tapi menarik juga. Kita ini sudah bergembira tapi belum berbahagia. Bergembira dengan adanya MotoGP mungkin ya. Tapi belum berbahagia mendapatkan hasilnya. Hasilnya yang belum kita dapatkan ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, menarik tadi dari Kang Abeng, hatur nuhun Kang Abeng gitu kan, ada sedikit imun segar lah gitu kan menghadapi tadi. Nah, kita kembali lagi ke bincangnya, menghadapi MotoGP ini nih, bagaimana dari teman-teman IATA dalam wisatanya, adventure-nya apa sih sebenarnya untuk kaum milenial yang akan ditawarkan kepada teman-teman milenial, karena rata-rata mungkin atraksinya yang masih kalau nggak salah sekarang ada paramotor ya. Ada paramotor kalau nggak salah. Nah ini mungkin apakah ini informasinya yang belum nyampe keluar, atau masyarakatnya memang tidak mau interest ke sana? Karena ada paramotor, ada para layang, kalau nggak salah saya tahu itu kan, itu banyak sekali yang adventure seperti itu. Bagaimana Kang? Bagaimana? Ya, terima kasih. Kaitannya dengan wisata petualangan ini, memang sekarang ini kan terjadi pergeseran ya, pergeseran model pariwisata atau wisata. Kalau dulu kan ibaratnya pariwisata itu dia kolektif, berangkat dengan kendaraan bis rame-rame dan segala macam. Nah, sekarang pergeserannya adalah lebih kepada dia ada yang solo kan gitu kan. Kemudian ada juga yang boleh dibilang family traveler kan gitu. Nah, itu yang menjadi bagian dari yang kemungkinan dibangun juga akhirnya komunitas-komunitas. Komunitas yang mereka dengan motor kan gitu kan, dengan road trip dia lakukan perjalanan segala macam dengan bermotor saja, tetapi mereka juga tidak ingin istilahnya ada sebuah ikatan-ikatan kan gitu. Nah, ada juga yang menggunakan istilahnya dia dengan karavan dengan istilahnya bawa mobil kendaraan sendiri bersama keluarga untuk berwisata dan segala macam. Dan mereka kecenderungannya ini adalah bagian yang perlu kita cermati. Pergeseran ini membuat pola-pola wisata itu bahwa kita tidak bisa menggantungkan mereka atau memaksa mereka itu harus menggunakan transportasi atau akomodasi tertentu, karena memang mereka punya style sendiri ya. Punya style sendiri. Tetapi atraksi yang mungkin kami suguhkan dalam kaitannya mereka ini ya, ini dalam bentuk sport tourism. Sport tourism ini mungkin dia bisa juga namanya, ada sekarang ini yang terbaru itu running trail. Kalau dulu zaman kita masih ini namanya HES umumnya kan, tapi sekarang sedang dibentuk yang namanya running trail atau lari di gunung dan segala macam kayak gitu. Kayak gitulah yang ininya. Nah, ini yang perlu kita coba siapkan kepada kawan-kawan milenial ini yang mungkin bergerak di bidang wisata itu, juga mereka harus memahami hal-hal seperti itu, pergeseran seperti itu, sehingga mereka juga bisa menikmatinya. Kalau boleh dibilang sekarang ini untuk cycling atau sepeda saja kan itu kan itu udah menjamur, banyak komunitas dan segala macam. Bahkan mereka tuh cenderung untuk mencari lokasi-lokasi baru, lokasi-lokasi baru. Tetapi
cyclingnya yang seperti apa yang punya nilai positif gitu kan. Nah, kami di IATA bersama kawan-kawan asosiasi lain itu mencoba meramu, mengemas sedemikian rupa. Salah satu contohnya kami punya kemasan cycling itu sekalian dengan sadar bumi, istilahnya kita menanam. Menanam, jadi mereka mencari tanaman kemudian ditanam kembali, dan juga nanti di akhirnya di endingnya itu dia juga melakukan semacam bakti sosial di lokasi yang memang kalau tataran desa kepada masyarakat desa yang mungkin membutuhkan seperti itu, sehingga ada nilai positif, ada nilai edukasi yang harapannya mereka ini oleh kaum milenial atau generasi milenial yang ada di desa gitu kan bisa mendukung program ini. Kita hanya mencoba membuka wawasan mereka, mengedukasi mereka. Ini loh salah satu contoh yang mungkin bisa disampaikan kepada tamu-tamu terkait dengan ini. Yang menarik tadi dari Kang Abeng kan gitu kan, memang wisata ziarah ini boleh dibilang kalau di Jawa ada yang Wali Songo kan gitu kan. Sementara di Lombok sendiri dalam konsep kesejarahan panjang sekali ini yang bisa dijadikan namanya wisata sejarah tadi kan gitu. Wisata ziarah religius dan segala macamnya. Nah, hanya saja kemasannya kadang kalau milenial ini yang memang mereka ini kurang sentuhannya, mereka kurang penyadaran atau kurang mendapatkan hal-hal yang sebenarnya dalam konsep kesejarahan itu dia harusnya paham. Karena kenapa? Golongan baby boomers itu jarang mau berkomunikasi dengan kalangan di bawahnya tentang kesejarahan itu sendiri. Kalaupun ditanyakan, kecenderungannya mereka akan menjawabnya dengan sebatas pengetahuan mereka. Dia tidak dijadikan sebuah cerita atau storytelling dalam kesejarahan. Ini yang menarik sebenarnya. Ini yang menarik yang boleh dibilang untuk mengedukasi para milenial juga, yang mereka akhirnya bisa memberikan storytelling kepada tamu-tamu yang datang, baik berwisata dengan sepeda atau dengan motor atau dengan segala macamnya. Itu hal yang mungkin yang paling utama pendekatan kami saat ini. Kami ada di 1-2 desa yang kami ingin edukasi sehingga mereka kawan-kawan muda, dan memang kami bergerak di spesialis untuk anak-anak muda, menggerakkan anak-anak muda itu agar mau untuk berkiprah di desanya, membangun desanya melalui pariwisata. Melalui pariwisata. Kita akan baca dulu satu berita. Sudah ada beritanya? Kita akan bacakan satu berita dari Uswatun dari portal NTB dulu. Satu berita, silakan Uswa. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Usatun Hasanah dan kali ini saya akan membacakan berita terkini ya, yaitu mengenai Kapolri meminta mengendalikan kasus COVID-19 ditambahkan atau ditingkatkan jelang MotoGP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh jajaran menyiapkan strategi guna mengantisipasi lonjakan pertumbuhan COVID-19, termasuk virus Omikron menjelang MotoGP mengendalikan Mandalika bulan Maret. Nah, pengendalian ini sangat penting untuk mencegah penyebaran virus Omikron, kata Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghindari acara vaksinasi serentak se-Indonesia di Rumah Sakit Mandalika, Lombok Tengah, NTB peraya hari Jumat. Secara nasional, khusus COVID-19 di Indonesia mencapai 11%. Namun, kasus pandemi di NTB masih di bawah rata nasional, yakni 5%. Ini kesempatan untuk kita terus mendorong percepatan vaksinasi guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di NTB, khusus yang menjadi lokasi ajang MotoGP Mandalika. Jangan kita lemah dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, katanya. Kapolri menghimbau kepada masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi dosis 1 dan 2 supaya bisa melaksanakan vaksinasi booster dosis 3. Pandemi ini tantangan kita bersama.
sehingga kita harus melawan virus Omikron tersebut. Sekian dari saya, Uswatun Hasanah, salam Antara. Oke, terima kasih. Terima kasih, masih jadi wacana ya. Ternyata lingkungan juga harus bersih, gitu kan? Bukan hanya tubuh juga, lingkungan juga harus bersih. Akhirnya mendukung kesemuanya juga akhirnya bersih dan sehat, gitu. Nah, ini kita satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Mbak Ida dan Kang Sabir. Bagaimana harapannya apa sih untuk pariwisata Lombok? Itu saja. Mungkin dari Bang Sabir ataupun dari Mbak Ida. Silakan. Iya, untuk namanya membangun pariwisata itu tidak bisa namanya kita hanya sehari dua hari. Membangun pariwisata itu jangka panjang dan hasilnya pun tidak bisa nikmati besok pagi kita lakukan kemudian lusanya kita mendapatkan hasil. Ini proses panjang, karena proses panjang inilah mungkin kita juga tidak bisa bergerak sendiri, kita harus bersama. Dalam arti kita bersama ini kita harus berkolaborasi, siapapun unsur yang terlibat di dalamnya harus memiliki pemahaman yang sama, komitmen bersama untuk bisa membangun yang namanya pariwisata yang ada di Lombok. Termasuk juga bagaimana kita memperhatikan lingkungan dan kebersihan dan segala macamnya, sehingga seperti tadi berita yang sudah dibacakan, agar kesehatannya juga terjamin, agar namanya Lombok pariwisatanya itu bisa bangkit melalui MotoGP ini. Wallahu alam, semoga ini adalah bagian dari upaya kita bersama, doa kita bersama, ke depannya kita bisa lebih baik lagi wisata di Lombok. Terima kasih. Dari Mbak Ida, untuk dari sisi lingkungan bagaimana untuk harapannya untuk wisata Lombok ini? Baik, tadi Pak Gombal tadi sedikit identitas baru. Iya. Konsep kebersihan saja susah. Tapi kalau kita diam saja, tambah lebih susah. Kita lebih baik bergerak. Betul. Jadi untuk sampah ini kami minta dari komunitas Ekoenzim Nusantara, mari kita mulai dari diri kita sendiri, rumah kita sendiri, lingkungan sekitar kita. Iya, nanti akhirnya ke seluruh bumi Nusantara. Ya, dan kami mengharapkan dari kesadaran bagaimana pentingnya kita menjaga, melindungi kelestarian alam ini mulai dari semua usia ya, semua lini gitu. Itu ada kesadaran yang nantinya tentunya bisa mewujudkan program dari Zero Waste pemerintah, yaitu bebas dari sampah, yang tentunya juga akan mewujudkan pariwisata yang tidak hanya indah tetapi bersih dan sehat. Ya, itu tujuan dari kami. Terima kasih. Ekoenzim Nusantara bersama kita. Silakan tepuk tangan dulu buat dua teman bintang saya. Jadi boleh Kang, ada mau berbicara? Boleh. Jangan ditutup dulu. Ini kan baru kita ketemu nih. Izin, Wida. Silakan. Ini kan kalau boleh jangan hanya eko bagi kita di Lombok, tapi ekonya bagi media kapan di acara. Gitu. Karena kami di dalamnya ini kebanyakan 90% itu keluarga media. Kalau nggak ada media di eko itu kayaknya kurang seru. Seperti Kang Gombal tadi bilang, kita jangan gombalin diri kalau tidak ada mediasi. Kapan programnya itu bisa dibuat secara bareng, rangkaian programnya, kita tim. Ya, tak ikut, Aili ikut, Asita ikut, PHR ikut, semuanya kita ikutkan, kita secara global. Jadi benar-benar kita tahu apa sih manfaat, dampak terburuk yang terbaik untuk kita saat sekarang ini di Nusa Tenggara. Mulai besok kami akan tunggu undangannya, karena kami orang-orang penggerak dan pembantu media, reaksi cepat, termasuk Bang Irfan, Pak Sabil, Pak Yanto, Pak Kabilo, sangat respect sekali dengan lingkungan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi ditunggu katanya Bu, aksi cepatnya, gitu kan ya. Mungkin ya nanti kami informasikan di kepengurusan, karena memang kami baru terbentuk Pak kepengurusannya dan akan dilantik ini
tanggal 26 Februari secara serentak di 27 provinsi dilantik dari pusat. Nah, mungkin dari sana kami akan membuat broker yang memang resmi gitu ya dari kepengurusan Ekoenzim Nusantara NTB. Perlu mungkin saya informasikan juga bahwa kami punya PIC di setiap kabupaten dan kota. Jadi ada PIC Lombok Timur, Tengah, Lombok Barat. Nah ini beliau-beliau inilah yang bertanggung jawab nanti untuk pelaksanaan kegiatan Ekoenzim Nusantara di wilayahnya. Jadi kami tidak hanya di Mataram sini, saja. di Mataram gitu, tetapi kami di NTB, sampai Bima pun ada. Betul. Nah, tadi media kami juga butuh ini Pak, support dari media. Jadi kita harus berkolaborasi. Ditantang balik. Ditantang balik katanya. Kami juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa media, apalagi sekarang kan digitalisasi. Gitu. Iya, Jadi informasinya akan lebih cepat tersebar, betul ya? Nah, itu fungsinya ada era milenial. Ada lagi apa? Terima kasih banyak kalau begitu Ibu Ida, kok Ibu, jadi Mbak Ida. Sudah 3 anak Pak. Jadi pas saya ngomong Ibu ya. Terima kasih Abang Sabil atas waktunya sudah mau mampir jadi teman berbincangnya di halaman belakang atau berita antara di bincang-bincang pariwisata kali ini, edisi 2 dengan tema warna Lombok, warna pariwisata Lombok di era digital, di era milenial gitu kan ya. Terima kasih banyak, silakan menikmati kopinya ataupun kacangnya. Yang mau berdiskusi lah, terus menanyakan tentang soal IATA ataupun Ekoenzim, bisa langsung aja bertemu dengan beliau. Saya pamit dulu, sampai ketemu di Jumat depan di halaman belakang atau berita antara.